persilakan duduk. Haleluya. Sungguhnya ada kuasanya bagi kita. Kembali kita ke pujian kita. Bawalah hidupku untuk digembalakan. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, berikan tanah yang subur untuk benih firman ditaburi. Saudara, kita berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, gembalakanlah kami.
Kami Tuhan, untuk kami berada di kandang penggembalaan. Di kandang penggembalaan kami selalu disucikan, dikuduskan, dipersiapkan untuk menjadi mempelai-Mu. Ini kerinduan kami, walau di tengah-tengah banyak pergumulan kami ya Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu. Engkau sebagai gembala yang baik selalu menopang kami, menuntun kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur perlindungan Tuhan begitu kuat bagi kami. Bahkan malam ini kami menerima firman yang hidup untuk menjamin kehidupan kami. Bahkan tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih urapi kami semua. Terlebih kami saat menerima firman-Mu, sejauh mana suara ini dengar lewat siaran langsung, semua orang yang mendengar, berkatilah ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sungguh kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Kita bisa ada malam ini di ruangan ini untuk bersyukur. Melalui pujian kita, penyembahan kita, kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan buat segala perlindungannya, kebaikannya, berkatnya. Kita bisa ada malam hari ini karena perbuatan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Terlebih kita berada di hari-hari, di masa-masa yang sukar, kejahatan bertambah-tambah, kenajisan bertambah-tambah. Tetapi nyata malam ini kita bisa ada karena perbuatan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kita bersyukur, biarlah malam hari ini kita selalu menekuni firman pengajaran yang selalu menuntun kita sampai mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai Tuhan. Sebelum kami menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Tema kita beberapa hari ini dan ke depan kita belajar supaya kita memilih yang tepat. Saudara-saudara, pilihan kita sejak kita di dunia ini sudah ada pilihan bagi kita. Kesempatan hidup di dunia ini memilih, saudara-saudara, agar tidak salah kita
memilih jalan mana, tindakan apa yang kita perbuat di dunia ini supaya satu saat hasilnya sangat memuaskan, saudara-saudara. Ya, tema kita hari ini adalah memilih menjadi domba atau menjadi serigala yang buas. Jadi itu pilihan kita. Kalau menjadi domba, kadang-kadang kita rasanya aduh gimana jadi domba, nggak ada senjata melindungi, nggak ada senjata untuk melawan. Kita domba-domba yang begitu lugu, sepanjang hari dihadapkan kesulitan. Kadang-kadang sulit bagi kita untuk memilih bagaimana kita bisa menjadi domba. Seringkali yang kita senangi adalah menjadi serigala. Ya, kapan perlu orang lain kita tundukkan, orang-orang nggak perlu. Ya, orang akan takut sama kita. Kita kayaknya sangat ditakuti, disegani, saudara-saudara. Tetapi pilihan itu yang sangat salah, saudara-saudara. Ya, jadi di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, ada 4 yang harus kita pilih dengan cermat, dengan hati-hati. Kita pilih kehidupan kita. Yang pertama kemarin sudah kita pelajari, memilih masuk melalui pintu sesat atau memilih pintu yang lebar. Sudah panjang lebar kita pelajari, saudara. Itu keputusan kita. Ya, tidak menyesal kita kalau kita pilih di pintu yang sesat. Nampaknya susah, ya berat, susah pintu yang sesat, kayaknya menyusahkan. Tapi tidak, kalau kita pilih pintu yang sesat, di sana kita tenang, aman, damai, sejahtera, dipelihara, dilindungi Tuhan. Yang kedua yang harus kita pilih, memilih berjalan di jalan yang sempit. Kalau tadi pintu ini berjalan di jalan yang sempit atau di jalan yang luas, hampir sama. Kalau berjalan di jalan yang sempit, kita harus mengikuti jejaknya Tuhan. Ya, di jalan yang sempit, tidak mengancam, tidak ada tipu dusta di dalamnya. Ya, justru membalas yang baik terhadap yang jahat. Itulah jalan sempit yang dituntun oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, inilah yang malam ini memilih menjadi domba atau menjadi serigala yang buas. Ya, kalau kita menjadi domba, amat sangat baik sekali, saudara-saudara. Ya, sampai nanti yang keempat adalah memilih menjadi pohon anggur yang berbuah manis atau memilih menjadi semak duri. Sama, semak duri selalu dihindar orang takut, hati-hati, ada semak, ada duri-duri. Orang selalu menghindar dari kita, kayaknya orang takut sama kita, saudara-saudara. Kadang-kadang kita lebih senang begitu, saudara-saudara. Tapi kita pilih nanti ke depan kita pelajari memilih menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Ya, untuk pohon anggur yang berbuah manis, saudara-saudara, begitulah yang harus kita pilih kehidupan ini. Ya, buah anggurnya saja selalu menyenangkan. Ya, itu pilihan kita. Kalau semak duri, orang takut kepada kita, ya selalu menghindar. Mungkin kita kagum, orang takut sama aku, orang menghindar, orang gak berani, orang gak macam-macam sama aku. Tetapi akhirnya akan dibakar oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, makanya mari banyak kita pahami, memilih ini sangat penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Nah, karena tema kita malam ini adalah memilih menjadi domba atau menjadi serigala yang buas, kita baca ayatnya di Injil Matius. Saudara temukan di Alkitab kita supaya kita memilih apakah kita mau menjadi domba atau menjadi serigala. Saya baca ayatnya, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Demikian ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, waspada serigala yang buas ini, saudara-saudara. Ya, serigala yang buas ini kayaknya bisa berpura-pura seperti domba,
nggak jujur, nggak benar, saudara-saudara, bisa menyamar. Ya, tapi sesungguhnya itu tidak dia alami. Makanya dua pilihan ini, apakah kita memilih menjadi domba atau menyamar, saudara-saudara, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini pilihan bagi kita. Karena di Injil Matius pasal yang ke-7 ini, semestinya di Pola Tabernakel saudara-saudara terkena dengan pelataran atau kewarganegara kerajaan sorga yang menampilkan tabiat karakter dari anak-anak Tuhan, karakter dari penghuni kerajaan sorga. Makanya kita banyak belajar, saudara-saudara. Kita pilihlah memilih menjadi domba. Tidak ada paksaan, saudara-saudara. Kalau saudara pilih, aduh aku supaya disegani orang, supaya orang takut sama aku, udah jadi serigala aja. Ya, orang gak boleh macam-macam sama aku. Kapan perlu ku habisi, kapan perlu ku siksa. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Saudara tengok di dunia ini, lebih suka orang menyiksa, menyengsarakan orang, merugikan orang, menyakiti orang lain. Lebih disenangi, saudara-saudara. Tapi mari kita, domba-domba gak ada senjata untuk menyerang, gak ada senjata untuk melawan, gak ada senjata untuk berlaku yang tidak baik. Itu domba-domba, saudara-saudara. Makanya kita pilihlah malam ini. Kalau kita memilih menjadi domba, saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang harus tindakan kita. Ya. Kalau kita memilih menjadi domba, terutama dombanya Tuhan, ya, domba-dombanya Tuhan. Yang pertama harus kita lakukan, kita menjadi sekawanan. Serigala sulit untuk sekawanan. Tidak pernah ada kita lihat 10 kumpul-kumpul serigala bersatu, enggak. 2 aja ribut, saudara-saudara. Itu serigala. Sulit untuk berteman. Sulit untuk sama-sama. Ya, asal ketemu serigala sama serigala udah langsung ribut. Belum lagi yang lain, saudara-saudara. Domba enggak begitu. Kalau kita memilih menjadi domba, kita harus siap untuk menjadi sekawanan, menerima sesuatu yang gak seperti diri kita, menerima orang lain, yang mungkin gak satu seide kita, gak seperti hati kita, tapi kita harus terima karena dia domba-dombanya Tuhan. Kita terima kekurangan dan kelebihannya, karena kita belum ada sempurna. Kita pun di dunia ini selalu ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi kita harus satu kawanan. Inilah yang penting. Kalau nggak menjadi sekawanan kita, diragukan hidup kita menjadi domba. Hidup kita hanya seperti serigala saja, saudara-saudara. Kenapa Tuhan tidak pilih umatnya disebut bagi serigala? Memang sangat hebat, tapi Tuhan lebih senang menyebut kita sebagai domba-dombanya. Jadi pilihan itu tidak kita sesali. Kalau kita pilih menjadi dombanya Tuhan, belajar kita untuk sekawanan. Ya, sekawanan. Bisa saja 10, bisa 20, bisa ribuan, sampai satu saat sekawanan domba seluruh dunia, dari segala suku, dari segala bangsa, menjadi satu kawanan domba gembalaannya Tuhan. Nah, kita kadang disinilah kelemahan kita. Ya, bersekutu dengan yang lain aja nggak mau. Ya, dengan teman segereja aja nggak bisa menyatu. Bagaimana dengan di luar gereja? Nah, inilah membuktikan kita belum menjadi domba. Kita masih senang memilih menjadi serigala. Ya, mungkin bangga kita. Oh, saya kuat. Tanpa kamu saya kuat. Serigala kan begitu pendiriannya. Tanpa yang lain pun aku kuat. Aku bisa cari mangsa. Aku bisa cari perlindungan sendiri. Itu serigala. Tapi kita kan enggak, saudara-saudara. Kita sadari diri kita. Saya sudah pilih dan saya tidak menyesal memilih menjadi domba. Tidak punya tanduk untuk menyerang, tidak punya tanduk untuk melindungi. Ya, domba itu nggak ada senjata menyerang, apalagi melindungi. Ya,
Itu kita, saudara-saudara. Sudah benar kalau kita nggak mau menyerang orang, itu sudah benar. Oh, saya domba. Saya domba. Sebaliknya kalau kita suka menyerang, nah itulah kita serigala. Jadi bisa kita lihat diri kita, saudara-saudara. Saya serigala hari ini. Selalu ingin menyerang, sering sok jago, sering sok hebat, kayak punya senjata melawan, punya senjata untuk melindungi. Kita tidak, saudara-saudara. Sudah kita pilih, kita menjadi domba. Ya, menjadi domba. Dan sungguh-sungguh kalau kita menjadi domba, diperhatikan, Tuhan tahu betul kayak kebaktian kita semalam, tahu keterbatasan kita. Aku tahu kekuranganmu, kata Tuhan. Karena kita domba, banyak kekurangan kita. Aku tahu pekerjaanmu. Domba-domba itu apalah yang bisa dilakukan. Tapi Tuhan katakan, karena engkau percaya, engkau taat, engkau menuruti, engkau tidak menyangkal namaku, Tuhan bertindak membuka pintu. Apalah kemampuan domba. Kita tidak berdaya. Membuka pintu untuk hidup di dunia aja kita tidak sanggup. Apalagi pintu di surga. Saudara-saudara, kita hanya sebagai domba, serba terbatas, serba tidak mampu, saudara-saudara. Dan itulah yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Ya, menjadi domba. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Kita perhatikan, saudara-saudara, ya, supaya tidak menyesal kita dengan pilihan kita. Tidak menyesal kita sesali diri kita, saudara-saudara. Tapi justru kita bersyukur. Tuhan, aku bersyukur karena engkau jadikan menjadi domba, dan aku memilih jalan hidupku seperti domba. Demikian Yohanes 10 ayat yang ke-16. Saya baca ini ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Jadi kita, saudara-saudara, yang sudah ada domba-domba itu yang di luar juga, ya, akan dituntun, akan dibawa menjadi satu kawanan, ya, menjadi satu kawanan penggembalaan. Dan ini kita, saudara-saudara, ya. Jadi sudah domba-domba yang ada, masih ada lagi di luar. Domba-domba yang ada itu dulu bangsa Israel. Kita dari luar, kita bangsa kafir, ya, dibawa untuk menjadi sekawanan. Suku-suku yang lain, saudara-saudara, bangsa-bangsa yang lain, ayo kita harus menjadi sekawanan. Berbeda-beda memang, ya, berbeda, ya, cara hidup kita, berbeda kebiasaan kita, ya, tapi harus menjadi satu kawanan. Dan ini yang penting sekali, saudara-saudara. Untuk menjadi sekawanan ini banyak kita lakukan, banyak kita belajar, banyak kita mengalah, ya. Dan seringkali supaya menjadi sekawanan kita langsung bilang, saya nggak mampu kalau bukan berteman, nggak mampu saya sendiri-sendiri. Domba itu bersekutu, satu kawanan, ada persekutuan, ada pertemanan, namanya sekawanan, saudara-saudara. Dan itu harus kita tunjukkan. Ya, bisa kita sekawanan dengan gereja yang lain, teman kita yang lain, anak Tuhan yang lain, penggembalaan yang lain. Ya, karena di surga tidak hanya gereja kita ini, saudara-saudara. Ya, nggak hanya kita, banyak kali nanti, saudara-saudara. Ya, dari begitu banyak orang, kumpulan dari suku, dari bangsa, akan menjadi satu kawanan. Dan kalau kita nggak mau satu kawanan, kita yang tersisih, saudara-saudara. Kita yang tersisih, kita yang akan tercampak. Ya, ini yang pertama, kita harus menjadi sekawanan. Syaratnya untuk menjadi sekawanan tidak saling menyerang.
Nggak pernah domba itu saling menyerang, saling menyakiti, saudara-saudara. Nggak ada itu. Ya, supaya menjadi sekawan, gimana supaya kumpul sama-sama? Ya, dari ribuan kawanan domba ini terus mau kemana, sama-sama, saudara-saudara. Nggak ada merasa lebih hebat, merasa lebih mampu, merasa lebih pintar, enggak. Kami sekawanan, sangat membutuhkan satu dengan yang lain, saudara-saudara. Ini syarat yang pertama. Ya, kalau kita memilih menjadi domba, yang pertama kita harus usahakan supaya selalu menjadi sekawanan. Sekawanan. Makanya seringkali kami ajak, ayo kebaktian, di sana ada persekutuan. Ya, kita sama-sama ya bersekutu dengan yang lain. Memang banyak kekurangan, nggak seperti kita. Coba kalau kita pergi, ada persekutuan, ada KKR, ada Natal, ada apa. Kan kita lihat kadang-kadang kayak nggak kayak aku, kayak nggak di gereja kami, kayak nggak seperti yang lain. Kok di sini aneh? Ya memang kita sekawanan, bisa menerima kekurangan kelebihannya. Ya, kekurangan kita diisi oleh orang lain. Namanya supaya sempurna itu begitu. Kekurangan kita diisi oleh lain, kelebihan kita untuk menutupi orang lain, barulah sempurna. Nggak bisa kita sempurna sendiri-sendiri. Aku sempurna, enggak. Kita sekawanan, saudara-saudara. Ini yang pertama, kita memilih menjadi domba, bukan menjadi serigala. Pergumulan kita harus mau menjadi sekawanan domba. Ya, mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gembala kita adalah Tuhan sebagai gembala yang baik. Yang kedua, apalagi yang harus kita perhatikan kalau kita memilih menjadi domba? Yang kedua adalah harus bertekun menerima apa yang disediakan oleh gembala. Nah, kalau itu diberi gembala, itu yang terbaik. Kadang-kadang kan kita nggak usah di urusan Tuhan, urusanku aja. Kita nggak domba. Domba itu selalu mendapat sesuatu dari gembalanya, dari Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan sebagai gembala itu ditaruh tongkatnya di satu tempat. Ayo kalian di sini, nggak boleh pergi kemana, ikuti tongkat di sinilah ada rumput. Nah, kalau ada yang lain bilang nggak usah lah, di sini gak enak rumput gembala, pergilah ke rumput yang lain. Disitulah kita dimangsa, disitulah terjadi malapetaka, disitulah terjadi masalah, bahkan sampai hancur-hancuran kita. Makanya kita kalau sudah menjadi domba, bisa menerima dengan syukur semua yang diberikan Tuhan, itu yang terbaik. Gak perlu kita bilang aku melebihi Tuhan lah. Masa Tuhan ngasih gini saja, aku maunya nggak segini saja, mau lebih dari itu. Salah kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan kasih semua penghasilan kita segitu, kalau kami hamba Tuhan, kalau Tuhan kasih berkat seperti itu saja, syukuri, bersyukur. Tuhan, terima kasih, dengan berkat ini aku bisa tenang, aku bisa cukup, aku bisa sejahtera. Ya, jangan langkahi Tuhan. Jangan bilang, Tuhan tidak usah, aku lebih dari itu. Kita buatlah jalan sendiri. Tuhan katakan segini kok kasih samamu. Sumpama gaji kita, seperti kami, penghasilan kami segitu. Ada persembahan, ada perpuluhan segitu, kami kelola. Nah, kadang kami hamba Tuhan, nggak usah lagi itu. Tinggalkan penggembalaan. Pergi cari khotbah di tempat yang lain. Di tempat lain kolektifnya lebih hebat. Disuruh pengerja menjaga penggembalaannya. Atau disuruh pendeta-pendeta yang lain, ayo ya tolong dulu menggembalakan di gerejaku. Lalu dia pergi, saudara-saudara. Gak pernah tenang, ya, merasa mampu, merasa melebihi Tuhan, melangkahi Tuhan. Aku gak cukup kalau hanya gembala saja. Aku harus keluar, aku harus keluar. Itulah yang banyak sekali kami gembala-gembala ini, ya, tidak bisa menerima apa yang disediakan oleh Tuhan. Akhirnya banyak terjadi. Ya, bukannya malah cukup, malah kurang, saudara-saudara.
Saya seringkali katakan, sejak dari dulu teman-teman saya, kalau sudah saya lihat tinggalkan penggembalaan, hanya alasan kurang. Ya, jemaat kami kecil. Jadi kalau cuma jemaat kecil nanti mau makan apa? Anak saya banyak, penting sekolah, penting itu. Saya seringkali berdoa, Tuhan mau kubuktikan bahwa kalau aku domba, Tuhan itu amat lebih memperhatikan hidupku daripada aku memperhatikan diriku. Dan terbukti, ya, bisa anak-anak ini sekolah semua baik, saudara-saudara. Banyak teman-teman meragukan, kamu jemaatmu berapa? Kami aja gereja besar susah. Aku bilang, aku aja gak punya gereja, aku kebaktian di rumahnya, jemaat hanya sekian. Tapi ternyata kalau bisa menerima apa yang diberikan Tuhan dengan rasa syukur, kelola dengan baik, terpercaya, pasti cukup, bahkan kita bersyukur. Nah, kita juga begitu, ya, untuk membuktikan kalau kita menjadi domba, belajar. Ya, saya setia di pekerjaan saya ini, saya setia lakukan semua, tidak tinggalkan ibadah pelayanan. Pasti Tuhan adakan. Kalau saya tadi contoh sebagai gembala, sidang jemaat juga begitu. Saya utamakan 3 macam ibadah. Ya, saudara nggak bilang, udahlah kalau 3 macam ibadah nggak cukup, jadi saya tinggalkan PA, tinggalkan biston supaya cari uang, kurang. Nggak betul, saudara-saudara. Makin susah, makin habis-habisan. Tapi karena kita tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan sebagai gembala itu yang terbaik, kita tekun 3 macam ibadah di penggembalaan. Gak bakal kesasar kita, saudara-saudara. Dan itu kita amini, kita yakini, saudara-saudara. Mungkin pikiran kita berkata, lo nanti gimana? Ya pasti Tuhan selalu adakan, saudara-saudara. Yang jelas kita harus memilih menjadi domba yang tergembala. Kalau kita tidak pilih menjadi domba tergembala, tadi seperti saya bilang tadi, udahlah. Kalau seperti gembala cari sana sini. Kalau sebagai domba, bahasa ini seringkali beredar-edar, nggak tekun di penggembalaan, dengan alasan kurang, buka usaha sana, buka usaha situ, kebaktian pun tidak ada. Aduh, saudara-saudara, saya banyak melihat juga orang-orang yang sudah di pengajaran 3 macam ibadah, tapi tinggalkan, saudara-saudara, tidak makin baik, nggak makin baik. Ya, kalau dia ragukan pemeliharaan Tuhan, lalu dia andalkan tangannya sendiri, andalkan kekuatan sendiri, habis, saudara-saudara. Ya, kenapa dia berkata Tuhan adalah gembalaku, padahal waktu itu dia sudah rasakan berkat sangat luar biasa. Tapi dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kenapa dia bilang kalau di dalam penggembalaan Tuhan yang tidak kekurangan? Karena dia rasakan selama kalau tidak di penggembalaan Tuhan, kurang terus. Tapi ketika dia mengaku Tuhan adalah gembalaku, dia memilih untuk tergembala, memilih menjadi domba yang tergembala. Dia mengaku, dia bersaksi, dia menyampaikan pengakuannya, takkan kekurangan aku. Dan itu kita imani, saudara-saudara. Ya, Mazmur pasal 23. Ya, kalau dikatakan tak kekurangan, sangat kita yakini. Ya, kita yakini. Kalau saya tadi sudah bersaksi sebagai gembala kecil, ya, dengan beberapa jemaat, takkan kekurangan. Persis, selalu tepat waktu. Coba kita baca inilah. Karena percaya yang diberikan gembala itu yang terbaik, dia tekun bisa bersyukur menerima berkat yang disediakan oleh gembala itu. Sudah saya baca Mazmur 23 ayat 1 demikian. Tuhan adalah gembalaku. Itu sudah pilihan dia, memilih untuk menjadi domba dan Tuhan jadi gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya,
takkan kekurangan aku. Ya, kalau saya bersaksi, seringkali saya saksikan bukan untuk menyombongkan, tapi untuk Tuhan betul-betul menjadi gembala. Ya, dari banyak kebutuhan, saudara-saudara, selalu bisa menerima apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Apa yang diberikan Tuhan itu cukup untuk selalu bersyukur, selalu menerima. Dan yang diberikan Tuhan itu kita kelola dengan setia, dengan tanggung jawab. Ya, nggak boleh kita rendahkan sedikit pun berkat Tuhan. Ya, kalau di luarnya, saudara, kami teman hamba Tuhan selalu juga bilang, di luar nilai uang itu tidak berharga. Kami hamba Tuhan nilai uang sekecil apapun itu berharga. Ya, karena itulah dari Tuhan. Jadi nggak bisa kita rendahkan, nggak bisa kita abaikan. Masa uang seu begini bisa memakan apa, bisa beli apa? Ya, kalau di luar kan begitu. Kalau gajimu sekian, mau beli apa? Harga-harga begitu besar. Kita di penggembalaan tidak pernah bisa bilang begitu. Kami hamba Tuhan selalu bilang, lah kalau kolektif begini, perpuluhan begitu, mau bagaimana? Nggak pernah. Seberapapun itu, pasti Tuhan bisa cukupkan. Tuhan kasih kita hikmat untuk mencukupkan sampai bisa berkelebihan. Ya. Jadi kalau kita pilih kita menjadi domba, harus bisa menerima sesuatu yang disediakan oleh Tuhan dengan rasa syukur tanpa persungutan. Ya, segala sesuatu yang dikasih Tuhan itu yang terbaik. Itulah kalau domba. Kesalahan bangsa Israel, kenapa bangsa Israel di penggembalaan di padang gurun mati binasa, nggak bisa menerima apa yang diberikan Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan dikasih cuman air pahit seharusnya mereka bisa terima. Oh iya, pasti ada mujizat. Rupanya Tuhan bisa lakukan mujizat. Ya, selama kita sudah penggembalaan itu begitu, apapun yang diberikan Tuhan, syukuri, terima dengan rasa syukur. Ya, kelola dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, dengan setia, seberapapun itu berkat itu, sampai hasilnya kita melihat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya, gak kekurangan. Ya, hanya orang yang tidak hidupnya tergembala selalu bilang kurang. Ya, hanya itu. Tidak tergembala. Kalau nggak tergembala, maut selalu bilang kurang. Hanya maut yang bilang kurang terus, saudara-saudara. Tapi kalau kita tergembala, ya, kita tidak kekurangan. Takkan kekurangan aku. Itu yang kedua, saudara-saudara. Ya, bila kita memilih menjadi domba, kita harus bisa menerima dari Tuhan segala yang disediakan Tuhan. Itu yang kita terima. Kita bisa tekun menanti apa yang diberikan oleh Tuhan. Tekun kita menanti. Ya, nantikan tekun. Sama kalau kita pelihara sesuatu di kandang. Ya, makin lompat dia dari kandang makin habis. Tekun. Udah sebentar lagi dikasih, sebentar lagi pasti. Tekun kita berada di kandang. Dan apa yang diberikan oleh gembala itu yang terbaik bagi kita. Ini sudah jadi pilihan kita, saudara-saudara. Sudah pilihan kita. Ya, kalau nampaknya ada sesuatu sangat butuh, kenapa sih? Tuhan, aku sudah memilih menjadi domba. Ya, aku tekun menantikan Tuhan. Aku tekun berharap sama Tuhan, pasti Engkau berikan. Sungguh-sungguh Tuhan berikan, saudara-saudara. Yang ketiga, bila kita memilih menjadi domba, ya, kita harus mau dituntun oleh Tuhan. Mau dituntun oleh Tuhan. Ya, gak bisa kita buat jalan sendiri. Ya, kita harus mau dituntun oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang Tuhan tuntun kita kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan hati kita. Tapi harus tuntun, harus taat. Ya, Yohanes pasal yang ke-10 kita baca ini, saudara-saudara.
Yohanes pasal yang ke-10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Harus mau kita dituntun, ya, taat dengar-dengaran, ya, karena kita nggak bisa buka jalan sendiri, nggak bisa, nggak tahu kita jalan hidup kita bagaimana. Demikian Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Demikian saya baca, ya. Yohanes 10 ayat 3 mulai. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Lanjut ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mendengar suaranya. Domba itu, ya, mau dituntun, itu saja, ya, mau dituntun kemana gembala dia ikuti, kemana suara gembala dia ikuti, saudara-saudara, ya, mau dituntun. Ya, kita seringkali, ya, merasa hebat, tidak mau dituntun Tuhan. Ya, kita dituntun Tuhan untuk keluar, untuk masuk, ya, dan Tuhan berjalan di depan, kita hanya mengikuti, saudara-saudara. Ya, kemarin sudah kita lihat mengikuti jalannya Tuhan di jalan yang sempit. Ya, kita harus mengikutinya. Ya, sangat berbeda. Kalau serigala nggak perlu ada yang menuntun, tahu sendiri jalannya. Berbeda sekali kalau serigala, saudara-saudara. Ya, serigala nggak penting gembala, dia cari. Tapi karena kita domba, ya, kita harus siap untuk dituntun oleh gembala. Karena kita nggak mampu, kita nggak tahu bagaimana, di mana rumput yang hijau, di mana ada bahaya, nggak tahu kita, saudara-saudara. Tapi gembala itu akan memanggil kita, ya, menuntun keluar, dan selalu dia di depan, dan kita mengikutinya, saudara-saudara. Mengikuti, ikut saja kita, taat. Ya, inilah 3 ini, saudara-saudara, yang harus kita pelajari. Kita harus berjuang kalau kita memilih menjadi domba, ya. Memilih menjadi domba harus siap berada di dalam satu kawanan domba penggembalaan, ya. Demikian juga kalau dia sudah memilih menjadi domba, menerima semua apa yang diberikan oleh gembala, itu yang terbaik, dan tekun menantikan di kandang penggembalaan. Yang ketiga, kita juga kalau sudah memilih menjadi domba, saudara-saudara, kita harus belajar taat, ya, taat dengar-dengaran atas setiap tuntunan Tuhan. Taat dengar-dengaran, jangan pernah berontak, jangan pernah mengabaikan tuntunan Tuhan, membuat jalan sendiri. Satu saat kita akan kesasar dan binasa, saudara-saudara sekalian. Ya, berikutnya adalah apa yang paling disenangi oleh domba-domba, supaya kita juga belajar. Kalau kita domba, apa sih yang paling kita senangi? Apa sih yang kita paling dambakan sebagai domba-domba? Ya, sebagai domba gak terlalu banyak dibutuhkan, saudara-saudara. Ya, tempat perlindungannya, kandangnya Tuhan sediakan, makannya Tuhan sediakan, semua Tuhan sediakan. Kalau kita bisa melihat betapa senangnya menjadi domba, kadang kita pun bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena saya sebagai domba, ya, sebagai domba-domba yang tergembala memilih menjadi domba. Ada sesuatu yang sangat membahagiakan, yang menyenangkan dalam hidupku. Apa yang paling menyenangkan bagi domba? Saudara-saudara, yang paling menyenangkan bagi domba adalah tempat penggembalaan. Itu paling menyenangkan. Di luar sana ada rumput, ada sesuatu, mungkin di luar sana melihat hebat sekali rumput, ada gunung, ada lembah. Bukan itu tempat menyenangkan. Enggak itu menyenangkan bagi domba-domba.
Apa yang menyenangkan? Kandang penggembalaan. Apa yang paling menyenangkan bagi domba-dombanya Tuhan? Beribadah dan melayani Tuhan. Kalau saudara menganggap beribadah dan melayani Tuhan itu sangat menyiksa, sangat menyusahkan, sangat berat, saudara belum domba. Ya, kalau serigala ditaruh di kandang, tersiksa dia. Udah masuk dalam kandang, nggak bisa. Dan paling berontak, lompat sana sini. Karena dia bukan domba. Dia serigala. Sulit untuk beribadah, sulit untuk melayani Tuhan. Itulah tandanya dia serigala. Tapi kalau kita domba, apa yang paling menyenangkan bagi domba? Beribadah, melayani Tuhan. Itu sudah jadi ketabiat kita. Kalau saya sebagai dombanya Tuhan, di mana ibadah, di situ aku senang. Di situ aku tenang. Di mana ada pelayanan, hatiku tenang, hatiku bahagia. Lebih dari kebahagiaan apapun di dunia sana. Mungkin kalau orang bilang, oh di sana enak sih, dia enak jalan-jalan sana sih. Bagi domba itu tempat menyenangkan. Kandang penggembalaan. Beribadah melayani Tuhan. Ibadah itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Makanya kita seringkali koreksi diri kita. Kalau beribadah ini terasa berat, ya, terpaksa. Seringkali kita begitu, terpaksa aku beribadah karena beribadah, karena inilah, karena itulah. Saudara-saudara, sampai kita dari niat hati kita, kalau kita domba, gak usah dipaksa-paksa, gak usah disuruh-suruh. Tempat yang paling menyenangkan bagiku adalah kandang penggembalaan, beribadah. Biar dihalangi, biar di banyak kali halangan perjuangan, saya harus tempat ibadah itu menyenangkan. Gak bisa dihalangi, karena itu tempat menyenangkan baginya. Jadi kalau kita masih belum kandang penggembalaan, tempat bagi kita saudara-saudara menyenangkan, kita belum domba. Kita barangkali serigala yang masih berbulu domba. Tadi kan ayat itu serigala berbulu domba. Ya, setahun 2 tahun bisa. Ya, saya jadi hamba Tuhan tidak karena disuruh-suruh. Ya, saudara mungkin di pengajaran bukan karena diajak-ajak, karena saudara punya gembala itu, karena apa aku gembala maka saya beri. Belum. Sampai dari diri kita, kesenanganku di dunia ini, yang paling menyenangkan bagiku adalah beribadah dan melayani Tuhan. Itu sudah tekad kita itu. Gak bisa dihalangi apapun halangannya. Ya, saya sampai menang saya atas halangan-halangan. Saya beribadah. Ya, karena itulah tempat menyenangkan. Yohanes 10 disebutkan ada kandang domba. Ya, Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saya baca demikian. Jadi domba itu saudara-saudara yang paling menyenangkan baginya di kandang domba. Demikian ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ada di kandang penggembalaan, saudara-saudara. Ya, di kandang domba, di kandang penggembalaan. Itu tempat yang paling menyenangkan. Ya, kalau Daud tadi berkata di Mazmur 23 itu, ya, seumur hidupku aku ada di bait Tuhan. Kerinduannya begitu. Ya, sepanjang seumur hidupku aku di bait Tuhan, karena itu tempat menyenangkan. Berulang-ulang berkata, ya, hanya dekat dengan Tuhan saja aku tenang. Dan banyak lagi ayat yang mengatakan bahwa saudara-saudara, di kandang penggembalaan adalah tempat yang paling menyenangkan. Ya, itu yang disenangi oleh domba-domba ini. Yang kedua, apalagi yang disenangi oleh domba-domba ini? Mendengar suara gembala. Suara asing dia tidak
Suara asing dia jauh. Mendengar suara gembala itu sangat menyenangkan. Nah saudara, kalau mendengar firman Tuhan masih risih, masih enggak senang, masih merasa tersinggung, merasa direndahkan, wah, saudara belum domba, masih serigala. Domba itu ayat lanjutnya mendengarkan suara gembalanya, dan suara gembala itu sangat menyenangkan. Ya, bisa dengar, oh ini suara asing, oh bukan gembala. Dengar suara gembala itu, udah rasanya segalanya dia dapatkan, saudara-saudara. Yang kedua, ya, apa yang disenangi tadi kandang penggembalaan. Yang kedua, suara gembala, ayat 3. Untuk dia penjaga untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Mendengar suara gembala. Ya. Itu sama dengan mendengar firman. Mendengar suara gembala itu, mendengar firman itu yang paling menyenangkan. Ya. Mendengarkan firman. Ya. Ada suara gembala, sangat senang, saudara-saudara. Ya. Dan ini juga menjadi satu kesenangan kita. Yang paling kita senangi sebagai domba di kandang penggembalaan. Yang kedua, mendengar suaranya, mendengar firman. Kita dengar firman, sakit kita disembuhkan. Kita dengar firman, kita diubah. Kita dengar firman, hidup kita terus dibaharui. Mendengar firman segalanya mengubah kita, memberkati kita, menyembuhkan kita. Banyak lagi saudara-saudara. Ya, firman Allah itu seperti pedang menyucikan kita. Firman yang hidup menjamin hidup kita. Firman kuat untuk selalu menguatkan kita. Jadi kesenangan dari domba-domba itu adalah mendengar suara gembala. Ya, jadi kalau domba itu tadinya kadang-kadang di penggembalaan di sana katanya begitu, tongkatnya ditaruh di situ, domba-domba itu sekitar di situ saja cari makan rumputnya. Lalu dengar suara gembala, datang sudah gembala, sangat senang mereka. Dari kejauhan kedengaran suara gembala, domba-domba itu sangat senang, sangat membahagiakan saudara-saudara. Ya, apalagi kesenangan domba. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, kesenangan seorang gembala adalah domba-domba adalah kehadiran gembala itu. Ya, kehadiran gembala itu tadi sudah kita baca. Ya, saya ulangi ayat yang keempat. Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yang paling menyenangkan yang ketiga, yang paling disenangi oleh domba-domba adalah kehadiran gembala itu. Bersama-sama dengan gembala. Ya, sama kita. Yang kita senangi sebagai domba apa yang menyenangkan kita? Semua harta di dunia ini gak menyenangkan kita. Kadang kita bosan, kadang menakutkan, kadang menyiksa, menyengsarakan kita. Ya, karena domba begitu, saudara-saudara. Ya, yang paling kita senangi sebagai domba-domba dan sangat terbukti itu. Dan harus kita buktikan sekarang. Jadi gak nanti kita menjadi domba Tuhan masih samar-samar, masih ragu-ragu. Ya. Kita ragu-ragu, apa betulkah saya ini terjamin saya sebagai domba apa enggak? Ya, gimana kita terjamin kita sebagai domba apa enggak? Makanya kita lihat, saudara-saudara. Kalau kita kesenangan kita berbeda, saya enggak domba, enggak layak disebut sebagai domba. Makanya kita harus belajar, saudara-saudara. Ya, 3 tadi yang disenangi oleh domba-domba ini. Di kandang penggembalaan itu tempat paling menyenangkan. Yang kedua, suara gembala, firman, saudara-saudara. Yang terakhir, pribadinya
Satu saat untuk menjadi mempelai kita. Ya, bukan lagi di kandang, bukan lagi suaranya kita butuhkan, sampai pribadinya, kehadirannya. Hadirnya gembala itu sangat menyenangkan bagi kita. Ya, sangat menyenangkan. Melebihi dari kesenangan apapun di dunia ini. Sampai terbukti saudara-saudara, kita sangat berbeda. Ya, kita sangat berbeda, kita benar-benar menjadi domba. Ya, memilih menjadi domba saudara-saudara. Ya, ada sesuatu yang harus kita perbuat dan ada sesuatu yang kita harus senangi saudara-saudara. Ya, tindakan Tuhan kepada kita sebagai domba-dombanya. Yohanes pasal yang ke-10. Ya, Yohanes pasal yang ke-10. Ini tindakan Tuhan. Atau seringkali saya sebutkan, seringkali Tuhan bertindak. Ya, kalau kayak doa kemarin itu bagus sekali. Kalau Tuhan bilang, lihatlah aku membuka pintu. Tuhan bertindak membuka pintu. Lihatlah musuh-musuhmu akan mengakui bahwa aku mengasihi. Itu tindakan Tuhan terhadap kita sebagai domba-dombanya. Dan ini juga tindakan Tuhan kepada kita. Kalau kita menjadi domba-dombanya, Tuhan bertindak. Ya, Tuhan melakukan, Tuhan berjerih lelah, Tuhan berjuang supaya kita domba-dombanya tadi sudah kita pilih. Pilihan kita menjadi domba-domba, kita tidak kecewa atas pilihan kita. Justru kita bersyukur, justru kita senang atas pilihan kita karena kita memilih menjadi domba-dombanya Tuhan. Apa tindakan Tuhan terhadap domba-dombanya? Yohanes pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-27 dan 28, saudara-saudara sekalian. Ini tindakan Tuhan terhadap kita. Demikian ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Saya kalimat mengenal mereka itu sangat perhatian kita. Kenapa Tuhan mengatakan aku mengenal? Di ayat yang lalu Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Walaupun makan minum, lalu melihat mujizat, lihat perkara-perkara besar. Di Matius 7:7, aku nggak mengenal. Tapi ini Tuhan bilang, aku mengenal mereka. Kenapa dikenal Tuhan? Ya karena itu tadi. Ya, domba-dombanya Tuhan itu sungguh-sungguh kita lihat saudara-saudara. Ada sekawanan. Tuhan lihat, oh ini ku kenal ini karena dia sekawanan domba. Ku kenal. Ya, domba-domba ini juga bisa menerima apa yang disediakan Tuhan. Ku kenal ini. Dia selalu berharap sama aku. Dia selalu bersyukur apa yang ku berikan. Ku kenal. Ya, kenapa dikenal oleh Tuhan? Mau dituntun. Ku tuntun dia. Dikenal Tuhan, saudara-saudara. Dikenal Tuhan juga. Ya, karena Tuhan lihat kita domba, tahu kita mana yang menyenangkan. Ini dombaku ini yang disenanginya itu kandang penggembalaan. Dia senang mendengarkan suaraku. Dia mendengar kehadiranku. Ku kenal. Jadi jangan hanya kita nanti berkata, aku mengenal engkau Tuhan. Tuhan lakukan di sana, ku lihat Tuhan lakukan mujizat di sana. Ku lihat Tuhan lakukan begitu, ku kenal Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Karena dia bukan domba-dombanya Tuhan. Tidak memilih untuk menjadi dombanya Tuhan. Tapi ini tindakan Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. 28. Apa tindakan Tuhan kepada domba-domba ini? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini tindakan Tuhan. Tuhan memberikan hidup, bukan hanya hidup sementara ini, sampai hidup kekal. Ya, ini tindakan Tuhan. Jadi Tuhan bertindak bagi kita untuk menjamin kehidupan kita. Jangan ragu kita, saudara-saudara. Tuhan menjamin hidup kita. Dia memberikan kehidupan kepada kita. Yang kedua, ya, memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
tidak dikuasai oleh kebinasaan, tidak dikuasai oleh maut. Ini yang kedua. Banyak maut kita sepanjang hari, hanya selangkah dari maut. Dan karena kita domba, nggak akan diizinkan Tuhan sampai melihat maut pun tidak. Ya, karena itulah tindakan Tuhan terhadap kita. Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dilepaskan kita dari maut. Sudah terjamin kita, saudara-saudara. Dilepaskan dari kebinasaan. Dan yang ketiga, tindakan Tuhan bagi kita. Ya, tidak binasa sampai selama-lamanya. Terakhir, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita menjadi milik kesayangan Tuhan, milik yang berharga. Ya, domba itu sangat berharga bagi Tuhan. Di ayat lain sampai nyawanya diserahkan kepada dombanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Kita ada di tangannya Tuhan. Ya, sampai kita menjadi mempelainya Tuhan. Ini tindakan Tuhan, saudara-saudara. Asal pilihan kita mulai hari ini harus tepat pilihan kita. Ya, pilih menjadi domba, jangan menjadi serigala. Ya, menjadi serigala memang orang takut, orang segan, orang menghindar. Gak ada orang boleh macam-macam sama serigala. Kepada kita banyak orang macam-macam sama kita. Ya gak apa-apa, saya memang domba. Bisa direndahkan, bisa diancam, bisa apa, gak apa-apa. Biasa-biasa saja, wajar saja. Bahkan sepanjang hari kita kayak berhadapan dengan maut, gak apa-apa, itu kita domba. Wajar saja. Gak perlu kita menyesal, aduh kenapa lah aku jadi domba, kok pilih jadi domba. Gak usah kita menyesal. Karena Tuhan bertindak bagi kita untuk memberikan hidup. Gak menyesal kita kalau gak terlalu pandai, gak terlalu hebat kita. Gak menyesal. Yang penting kita tergembala. Mungkin kita bilang, aku gak kayak orang lain, cakap, pandai, kuat, hebat. Gak apa-apa. Yang penting tempatkan diri kita sebagai domba yang tergembala. Tuhan menjamin hidup kita. Kita tidak melihat kebinasaan. Kita hidup di tangannya Tuhan. Tidak seorang pun bisa merebut. Ya, tidak ada seorang pun mengambil kita dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu begitu kuat. Ya, sampai satu saat kita akan menjadi miliknya selama-lamanya, menjadi mempelainya. Malam hari ini, saudara-saudara, pilihlah menjadi domba, jangan menjadi serigala yang buas. Tempatkan diri kita menjadi sekawanan domba. Tekun menerima, bersyukur apa yang disediakan Tuhan. Ya, belajar taat dengar-dengaran. Saat dituntun Tuhan, kita berkata taat dengar-dengaran. Kita juga lihat apa yang menyenangkan bagi domba-domba. Yang paling menyenangkan bagi domba adalah tempat penggembalaan. Yang paling menyenangkan bagi domba adalah suara gembala. Yang paling menyenangkan bagi domba adalah kehadiran seorang gembala. Dan Tuhan akan bertindak bagi kita, menjamin hidup kita sejak dari dunia ini, melepaskan kita dari kebinasaan. Maut tidak berkuasa, bahkan melihat maut pun kita tidak. Tuhan sebagai gembala itu akan selalu memegang. Tidak ada seorang pun merebut kita dari tangannya Tuhan. Tangan yang kuat itu membela kita, membawa kita sampai selama-lamanya kita menjadi miliknya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biarlah malam hari ini sangat jelas bagi kita firman pengajaran ini, untuk tidak menyesal, tidak ragu-ragu, untuk memilih kita menjadi dombanya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pemain musik datang ke depan. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Saat penantian ini kita tempatkan diri kita, saudara-saudara, memilih menjadi domba yang tergembala. Ya, jangan menyesal, jangan ragu-ragu.
Pastikan pilihan kita adalah tepat menjadi dombanya Tuhan yang bergembala. 110 dari nyanyian Psalmo kita naikkan pujian. Saat-saat penantian, hidup kita berada di dalam penggembalaan. Kita bangkit berdiri. Saat-saat penantian, saat-saat penantian, saatnya ku serahkan hidup nikahku dalam penggembalaan. Disatukan, dipelihara, disatukan, sampai tiba saatnya mencapai nikah yang dimuliakan. Dua, saat-saat penantian, saat-saat penantian, saat ku melengkapi pribadiku dengan perhiasan rohani, berperangai lemah lembut, berperangai lemah lembut, pendiam dan menurut, yang sangat berharga bagi Tuhan. Oh betapa ku dambakan, oh betapa ku dambakan, hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang malam, siang malam ku memuja, siang malam menyembahnya. Tiada lagi air mata. Kita angkat tangan kita, oh betapa ku dambakan. Terima kasih. Segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Saat-saat penantian, saat-saat penantian, saat yang membutuhkan tekun bergumul di dalam penyucian, agar kelakku dihadapkan dalam kemuliaannya, bebas dari noda dan kita angkat tangan kita. Oh betapa kami sungguh-sungguh Tuhan sampai bertemu dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan
pelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sekali lagi betapa ku dambakan, oh betapa ku dambakan. Bahagia segera tiba, bersekutu denganmu belai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Mari kita sembah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah tepat pilihan kami menjadi domba-domba. Haleluya. 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 Menyenangkan bagi kami adalah kata pengembalaan, yang menyenangkan suaranya Tuhan, yang menyenangkan pribadinya Tuhan. Dunia ini tidak ada yang menyenangkan bagi kami Tuhan. Segala perkara di dunia ini tidak ada menyenangkan kami. Hanya Engkau Tuhan yang memuaskan hati kami. Hanya Tuhan dambaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami berada dalam satu kawanan penggembalaan sebagaimana firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak menyesal kami menjadi domba-domba. Kami bahagia ya Tuhan. Kami tenang, kami senang menjadi domba-domba. Walaupun seringkali kami mengalami perlakuan yang tidak baik, kami menghadapi banyak ancaman, banyak masalah, kami menghadapi maut sepanjang hari, tetapi Engkau kuat ya Tuhan. Engkau menjamin kami tidak binasa, menjamin hidup kami Tuhan. Bahkan sampai kekal Engkau jamin hidup kami. Kami ada di tangan-Mu. Kami bersyukur malam hari ini biar firman-Mu ini Tuhan untuk menguatkan kami. Terutama kami berada di hari-hari terakhir ini. Sudah ada kepastian bagi kami untuk menjadi dombanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kalau kami seringkali lebih senang seperti serigala yang ditakuti, yang merasa menang sendiri. Ampuni kami Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan, kami tolak semua tabiat-tabiat serigala itu. Engkau singkirkan dari kami. Kami menjadi domba yang digembalakan oleh Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Layakkan Tuhan kami semua, terutama yang membagi-bagikan berkati kami, yang menerima. Kami terima perjamuan kudus bukan karena kebiasaan, tapi sangat menjadi kebutuhan kami Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu ada jaminan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Rahmat Tuhan menjadi pujian 52 dari nyanyian Psalm. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujian Tuhan. Kita terima perjamuan kudus
dengan iman percaya kita. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Sebab olehnya ku telah selamanya ku memandang surga. Selamanya ku akan memandang semua kita bangkit berdiri. Besar rahmat, besar rahmat beriku orang berdosa. Jangan lebih kesalahan. Selamanya ku memakan surga. Selamanya akan Masih banyak kesalahan kami, masih banyak kekurangan kami, tapi Kau beri kesempatan bagi kami Tuhan. Kami domba-domba-Mu, masih Engkau inginkan kami. Tidak salah kami mencari kesenangan-kesenangan kami yang menyenangkan bagi kami. Tergembala dengan benar Tuhan, suara Tuhan menyenangkan, pribadi-Mu menyenangkan bagi kami. Tidak kami cari kesenangan-kesenangan di dunia yang akan binasa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan darah-Mu, Engkau berikan tubuh-Mu bagi kami, supaya ada jaminan hidup kami Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami Engkau menyembuhkan kami. Masa depan kami bukan di tangan kami, tapi di tangan Tuhan. Selalu yang terbaik Engkau berikan masa depan kami. Selama kami berada di kandang penggembalaan, Engkau selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan. Yang diberikan Tuhan itulah terbaik bagi kami. Obah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tubuh Kristus
Dengarkan firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat darah Kristus. Darah Kristus lebih dari obat, karena darah Kristus itu menjamin hidup kita. Darah Kristus ini juga memberikan kuasa kebangkitan kepada kita. Kesembuhan terjadi atas hidup kita. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamanya ku memandang jujukan, kita angkat tangan kita. Selamanya ku akan memandang jujukan, di mana bagiku, besar bagiku, orang berdosa, jauh lebih terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kami